Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat bertemu dalam program Coffee 10 Minutes. Karunia firman didengar 10 menit. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 dengan tema menghargai hidup. Saudara-saudara yang terkasih, dalam doktrin Trinitas atau ketritunggalan Allah, kita memahami bahwa segala sesuatu berasal dari Sang Bapa atau datang dari Sang Bapa. Hal yang demikian jugalah yang dipahami oleh umat Israel. Mereka mengimani bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, termasuk di dalamnya tentang hakikat kehidupan yang berawal dan berasal dari Allah. Kejadian pasal 1 menggambarkan tentang sungguh indahnya karya penciptaan yang Allah kerjakan, yang penuh dengan keteraturan dan memiliki sistem serta hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Baik itu hukum fisika, hukum kimia, maupun model relasi yang dibangun antar ciptaan. Melalui kisah penciptaan, umat Israel mengimani Allah yang besar dan penuh dengan kemahakuasaan. Pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ke-7, yang menjadi renungan kita, menggambarkan bahwa Allah dapat memakai hal yang sederhana atau elemen yang sederhana yang mungkin dianggap oleh banyak orang atau dianggap oleh manusia tidak ada gunanya, tapi itu bisa berguna. Dan Allah memakai hal yang sederhana, yaitu debu tanah, untuk menciptakan manusia. Ini juga memperlihatkan kemahakuasaan Allah dalam penciptaan. Bangsa Israel mengimani Allah yang demikian. Dan cara mereka mengimani Allah yang demikian berdampak pada kehidupan umat yang menghadirkan respons iman dari umat untuk menyembah kepada Allah dan hanya kepada Allah saja. Iman yang demikian menghadirkan sebuah pemahaman yang sangat menarik bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah baik, bahkan sungguh amat baik. Maka hal ini menimbulkan sikap menghargai kehidupan, menghargai kemanusiaan, menghargai alam ciptaan, menghargai hewan dan tumbuhan, menghargai dunia di mana tempat ia berada dan tinggal. Bahkan dosa dan kuasa iblis tidak akan mampu merusak keseluruhan karya ciptaan yang Allah kerjakan. Teologi yang demikian tentulah tidak sejalan dengan perkembangan teologi yang menganggap bahwa dunia ini sudah rusak, karya ciptaan Allah sudah rusak. Tidak sedikit para pengkhotbah yang mengagungkan teologi yang demikian, lalu mengarahkan umat hanya kepada sorga yang jauh di sana, bukan kepada dunia tempat di mana dia hidup dan berada. Saudara-saudara yang terkasih, melalui renungan ini saya mengajak kita semua untuk menyingkirkan pemahaman yang keliru tersebut. Lalu sadarilah bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah baik dan sungguh amat baik. Dan bila pun manusia hidup dalam dosa, namun itu tidak akan mampu merusak keseluruhan yang Allah telah ciptakan dan kerjakan. Untuk memahami bagian yang telah saya sebutkan tadi, saya akan menggunakan pengistilahan ketika kita berkunjung ke tempat-tempat wisata alam. Misalnya kita pergi ke pantai Tanjung Tinggi, bagi kita yang ada di Belitung. Ketika kita pergi ke pantai Tanjung Tinggi, kita akan melihat dan menyaksikan air laut yang jernih, berwarna biru, pasir yang berwarna putih, keindahan bebatuan yang ada di pantai Tanjung Tinggi, dan semuanya itu menghadirkan kekaguman dan kebahagiaan bagi kita yang melihat. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ciptaan yang Allah hadirkan ini penuh dengan keindahan. Lalu apakah sampah-sampah yang berada di pantai Tanjung Tinggi itu akan merusak keseluruhan keindahan dari pantai Tanjung Tinggi? Tidak. Merusak, sampah-sampah tersebut tidak bisa merusak keseluruhan keindahan pantai Tanjung Tinggi. Sampah-sampah tersebut tidak akan dapat merenggut keseluruhan keindahan pantai Tanjung Tinggi. Begitulah dunia yang Allah ciptakan dan kerjakan.
Dosa memang ada, tapi dosa tidak dapat merenggut dan merusak keseluruhan ciptaan yang Allah telah kerjakan. Oh ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya bagi kita yang jeli dalam membaca Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2, mungkin kita akan menemukan, bagi kita yang jeli, kita akan menemukan dua versi karya penciptaan yang Allah kerjakan. Versi pertama itu terdapat di pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan pasal 2 ayat 4a. Versi yang kedua terdapat pada pasal 2 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-7. Mengapa demikian? Bukankah Allah menciptakan dunia ini hanya satu kali? Lalu mengapa ada dua versi dalam satu kitab? Saya tidak akan menjelaskan secara terperinci, karena itu membutuhkan waktu yang cukup banyak. Namun saya akan menjelaskan secara sederhana. Dalam ilmu hermeneutik Perjanjian Lama atau ilmu tafsir Perjanjian Lama, ada salah satu teori atau kritik yang cukup populer di kalangan teolog, yakni kritik sumber atau teori sumber. Teori sumber ini secara khusus membedah kelima kitab pertama di Perjanjian Lama: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Teori sumber berbicara bahwa kelima kitab pertama Perjanjian Lama ini ditulis dari teks-teks yang berasal dari 4 tradisi yang berbeda. Ada tradisi Y, E, D, dan P, yaitu Yahwis dari Israel bagian selatan, E itu Elohis dari Israel bagian utara, D itu Deuteronomis, yaitu teks-teks yang dituliskan kembali mengulang sejarah bangsa Israel. P itu adalah tradisi yang ditulis, P itu priest atau tradisi yang ditulis oleh para imam atau sekelompok imam. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian pasal 2 ayat 4a, versi yang pertama kisah penciptaan ini berasal dari tradisi sumber E, yang dipercaya berasal dari Israel bagian utara. Sedangkan Kejadian pasal 2 ayat 4b sampai dengan ayat 7 berasal dari sumber Y atau Israel bagian selatan. Perbedaannya dapat ditemukan dengan mudah bila kita melihat teks aslinya dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Ibrani. Pasal 1 menggunakan sebutan Elohim bagi Allah, sedangkan pasal 2 ayat 4b sampai dengan ayat 7 menggunakan sebutan YHWH atau Yahweh bagi Allah. Setelah mendengarkan penjelasan saya, mungkin ada di antara saudara-saudara hendak bertanya, lalu bila demikian, tradisi kisah penciptaan manakah yang paling sahih? Sumber Y atau sumber E? Kedua teks ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berasal dari dua tradisi yang berbeda, dari dua sumber yang berbeda, dan dimasukkan pada bagian awal Alkitab. Bukan untuk menjabarkan peristiwa penciptaan secara ilmiah. Saya ulangi, bukan untuk menjabarkan peristiwa penciptaan secara ilmiah, namun hendak memaparkan bahwa umat Allah pada masa itu mengimani bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Allah dan bukan dari yang lain. Hal ini menuntun kita untuk mengimani bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini Allah yang ciptakan dengan kebaikan dan untuk kebaikan. Maka selanjutnya mari kita renungkan tema kita, yakni menghargai hidup. Dewasa ini tidak sulit bagi kita untuk menemukan orang-orang yang menjalani kehidupannya yang mungkin hanya sibuk mengandalkan kekuatan finansial, kepintaran, kecanggihan teknologi, kekuatan networking atau jejaring, lalu meniadakan Allah sebagai sumber segala kehidupan. Tentu cara hidup yang demikian hanya akan menjadikan manusia menjadi pribadi yang angkuh, karena hanya berpusat pada dirinya sendiri. Padahal seharusnya pusat dari segala kehidupan yang kita kerjakan dan kita lakukan ada pada Kristus. Sikap menghargai hidup perlu untuk dimiliki dan kita hidupi. Melalui firman Tuhan pada saat ini, kita menemukan bahwa menghargai hidup
dimulai dengan pengenalan yang benar. Menghargai hidup juga berarti menghargai kehidupan di tengah dunia ini. Kita tidak tinggal terpisah dari dunia, tapi kita berada di tengah-tengah dunia, bersama-sama dengan dunia. Maka berhentilah mengarahkan pandangan saudara hanya kepada surga yang jauh di sana. Tetapi mari arahkanlah pandangan saudara kepada kehidupan di dunia pada saat ini. Bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah baik, dunia yang Allah ciptakan adalah baik, maka hargailah kehidupan ini dengan menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan yang saudara jalani. Cintailah Allah, cintailah sesama, dan cintailah diri saudara sendiri. Lalu ketiga cinta ini berelasi secara bersama-sama yang berpusat kepada Kristus. Saudara tidak bisa hanya mencintai Allah, tapi saudara juga harus mencintai sesama dan diri sendiri. Saudara tidak bisa mencintai diri sendiri, tapi saudara juga perlu mencintai sesama dan Allah. Saudara tidak bisa mencintai sesama tanpa saudara mencintai Allah dan mencintai diri sendiri. Namun ketiganya itu berpusat pada Kristus. Saya Pendeta Okto Immanuel. Selamat beraktivitas dan selamat menjalani kehidupan kita. Mari hargai hidup kita, yang adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sampai bertemu kembali di program Kafid 10 menit atau Kafid 10 minute selanjutnya. Tuhan yang memberkati saudara.